Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Undangan disilakan duduk kembali. Sambutan penjabat wali Kota Kupang. Istirahat di tempat. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Bapak Asisten 3, Ketua DPRD Kota Kupang, para Wakil Ketua dan Anggota DPR Kota Kupang, Bupati Kupang, Komandan Kodim 1604 Kupang, Kapolres Kota Kupang, Kupang Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Ibu Wilhelmina Amalo Taulin atau yang mewakili, Ibu Maria Elirik Adu atau yang mewakili, Bapak Dr. Andus Daniel Adu bersama Ibu, Bapak Yonas Salean SMSI bersama Ibu, Bapak Dr. Jefferson Riu Kore beserta Ibu, Bapak Daniel Hurek bersama Ibu, Bapak Herman Usman bersama Ibu, Bapak Abdi Dami bersama Ibu, Bapak Bernardus Benu bersama Ibu, Bapak Direktur PT Bank Pembangunan Daerah NTT, penjabat Ketua Penggerak PKK Kota Kupang, Ketua PIA DPRD Kota Kupang, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Kodim 1604 Kupang, Ketua Bayangkari Polresta Kupang Kota, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kejaksaan Negeri Kupang,
Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, para staf ahli Wali Kota Kupang, para asisten sekda, para pimpinan perangkat daerah, direktur rumah sakit, staf khusus, kepala BPS, kepala BPN, kepala kantor Kementerian Agama, kepala BNN Kota Kupang, ketua FKUB Kota Kupang, ketua MUI Kota Kupang, bapak-bapak pastor paroki, ketua klasis Kota Kupang, ketua PHRI Kota Kupang, ketua Permabudi Kota Kupang Provinsi NTT, perwakilan dari Museum Rekor Muri, pimpinan Bank NTT KCU Kupang, pimpinan NTT Capem Wali Kota, camat dan lurah sekota Kupang, para pengurus kader PKK Kota Kupang, para pengurus Dharma Wanita, pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang, ketua OPP, SD, SMP, MS Kota Kupang, ASN dan PTT lingkup Pemkot Kota Kupang, para pimpinan dan pewarta media, para guru pemerhati dunia pendidikan, para dewan juri kebersihan, penerima bantuan sosial peserta lomba 10 program PKK Kota Kupang, para siswa-siswi peserta tarian masal, anak-anak panti, singkatnya undangan dan hadirin yang saya hormati. Salam. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita menyatukan upacara HUT Kota Kupang ke-137 dan sebagai otonomi, daerah otonomi, kita merayakan ke-27 dan juga Hari Pendidikan Nasional, hari mencerdaskan semua anak-anak bangsa. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua bersyukur pada Tuhan bahwa kita ada pada hari yang bersejarah dan momentum yang penting dan strategis bagi pembangunan Kota Kupang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pertama, saya mengajak kita semua untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melahirkan orang-orang hebat Kota Kupang yang 137 tahun lalu telah membuat sejarah yang luar biasa dengan karya yang tidak pernah mati, dan kita merayakannya hari ini. Kita tepuk tangan semua bagi pendiri-pendiri Kota Kupang. Kita juga berterima kasih kepada para wali kota dan wakil wali kota yang telah membangun Kota Kupang selama 27 tahun. Sekarang kita mengisi dengan pembangunan-pembangunan, dan kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi kepada para wali kota yang telah berkarya dengan luar biasa sehingga Kota Kupang bisa ada sampai dengan saat ini dengan kemajuan-kemajuan yang begitu hebat. Selanjutnya juga saya mengajak kita semua untuk yang ada di sini, mari kita mulai bergandengan tangan, kita memperkuat kerja sama kita, kerja kolaborasi, mitra kita untuk mendorong dengan lebih cepat pembangunan di Kota Kupang. Untuk itu maka saya sebagai penjabat wali kota yang sudah hampir lebih mau 8 bulan ini, saya merasakan betul bahwa saya berada di orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki kecerdasan dengan cara berpikir yang hebat untuk ke depan akan membawa Kota Kupang ini menjadi lebih hebat. Maka ada 3 hal yang saya sampaikan dalam program-program utama. Pertama, kita sedang mendorong untuk kita tidak berada dalam stigma Kota Kupang menjadi kota 5 terkotor di Indonesia, dan kita sudah kerja 8 bulan. Kita memiliki prestasi 2 bulan pertama. Bagaimana kita membuat pesta paduan suara Gerejani di Kota Kupang dengan image yang positif bagi seluruh provinsi.
34 provinsi yang datang ke Kota Kupang. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kerja kolaborasi kita, maka pelaksanaan sidang raya kaum bapa se-Indonesia dapat kita laksanakan dengan baik dan memiliki image yang baik tentang Kota Kupang. Sekarang kita harus terus bergerak agar Kota Kupang harus menjadi kota yang bersih di Indonesia, kota yang terbersih di Indonesia. Kita harus memulai, tidak ada yang tidak bisa. Ketika kita bergandengan tangan, kita merubah mindset kita bekerja sama, kita bekerja keras, kita bekerja cepat, maka semua akan terselesaikan. Selanjutnya, kita tahu bahwa tidak ada kemajuan tanpa SDM yang hebat, SDM yang unggul. Maka kita sedang mendorong dengan sungguh-sungguh agar SDM di Kota Kupang kita mulai mendesain mulai saat ini bagaimana pendidikan dasar di Kota Kupang menjadi hebat. Oleh karena itu, saya berharap kita semua harus menjadi orang-orang yang menjadi agent of change, menjadi agen perubahan dari pendidikan di Kota Kupang. Oleh karena itu, maka ada beberapa hal yang kami dorong. Pertama, bahasa Inggris harus wajib dilakukan mulai dari tingkat PAUD, tingkat SD, tingkat SMP. Selanjutnya, sains. Kita harus lakukan hal yang sama. Apabila kekurangan guru, maka kita harus mendatangkan dari perguruan tinggi. Dengan berbuat itu, maka kita sedang mendesain 10-15 tahun kemudian Kota Kupang akan menjadi kota yang hebat, sama seperti kota-kota hebat yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia. Profesor Yohanes Surya datang ke Kota Kupang dan sedang mengambil juga beberapa guru untuk menjadi penggerak utama dalam metode gasing, gampang, asik, menyenangkan. Matematika tidak lagi menjadi persoalan sulit. Dengan 2 minggu mereka menjadi anak-anak cerdas. Berarti metode pendidikannya harus kita rubah. Oleh karena itu, maka Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah harus mengikuti metode pendidikan yang sudah ditetapkan dan sudah diuji coba. Bahkan kemarin lomba menghitung cepat, anak-anak yang belajar 2 minggu mampu juga mengungguli anak-anak yang sudah belajar 2 tahun. Itu artinya kita bisa melakukan akselerasi terhadap percepatan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Kupang. Dan itu ada di tangan kita semua saat ini. Yang ketiga, kita sedang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu saya berharap maka ke depan upacara-upacara, event-event di semua lembaga yang ada di Kota Kupang harus memberikan ruang dan kesempatan kepada UMKM kita untuk bertumbuh. Oleh karena itu maka saya berharap semua lurah mulai dari RT, RW, lurah, camat bergerak bersama OPD teknis untuk menghidupkan seluruh UMKM dengan menciptakan seluruh event. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga kita memberikan tepuk tangan kepada Bank Indonesia yang bersama dengan Bank NTT dan bank-bank lainnya menggerakkan ekonomi Kota Kupang menjadi ekonomi yang hebat. Oleh karena itu maka ada beberapa hal. Pertama, saya cepat saja. Kita harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan harus dimiliki. Oleh karena itu mulai dari mindset kita harus berubah. Mulai saat ini tidak boleh ada lagi stigma negatif dari cara berpikir kita. Kita tidak boleh lagi bilang kita bodoh, miskin, terbelakang. Tidak. Kita adalah kaya. Kita punya sumber daya manusia yang kaya, sumber alam yang kaya, sumber budaya yang kaya. Oleh karena itu mari kita gunakan perubahan mindset untuk bagaimana kerja-kerja dengan cepat, kerja-kerja dengan detail, kerja-kerja yang berorientasi pada hasil. Dengan itu maka kita akan mengalami kemajuan-kemajuan. Kedua, kita harus memiliki kepedulian di lingkungan diri, mulai dari diri kita, rumah kita, kantor kita, lingkungan kita, untuk tidak boleh ada kotor. Bebas sampah plastik, bebas kotoran, maka kita punya angka kesehatan akan usia harapan hidup makin tinggi. Itu karena kesehatan. Yang ketiga, kita harus memiliki keberanian. Seluruh pimpinan OPD, seluruh kepala sekolah, seluruh pimpinan, kepala namanya,
harus memiliki keberanian untuk memutuskan, saya harus bergerak maju. Saya tidak ada yang tidak bisa, saya pasti bisa, karena saya bergerak bersama Tuhan, bersama sesama. Kita akan menjadikan Kota Kupang, lingkungan kita menjadi hebat, dan akhirnya Kota Kupang menjadi hebat luar biasa. Ketiga, keempat, kita tidak bisa lagi kerja sendiri. Oleh karena itu, kita harus membangun jaringan kerjasama. Networking kita harus lintas ruang dan waktu. Dengan begitu, maka kita akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan jangan lupa, kita harus memiliki kesehatan yang hebat, luar biasa. Maka ke depan, saya minta untuk Kadis Pendidikan mendesain supaya anak tamat SD, kalau dia bela diri, dia minimal ban hijau, SMP ban biru, SMA ban coklat, perguruan tinggi dia harus ban hitam, black belt. Dia kuat secara fisik, dia akan mampu belajar dengan baik, dia mampu bekerja ketika dia sudah pegawai, karena dia terus olahraga. Karena dengan olahraga kita akan menjadi kuat. Untuk itu, mari kita bekerja sama. Tidak boleh kita kerja sendiri-sendiri. Kita harus kerja terbuka. Kita dipanggil untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kita harus menjadi yang terbaik. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada pertama Forkompinda yang telah membangun kerjasama luar biasa, membuat kota ini begitu aman, tenang, bahkan hubungan pemerintah dan DPR begitu luar biasa baik, sehingga seluruh program-program untuk masyarakat dapat didorong dengan lebih cepat dan dikerjakan secara bertanggung jawab, transparan, dan takut Tuhan. Selanjutnya juga saya menyampaikan limpah terima kasih kepada seluruh lembaga perbankan, seluruh pihak ketiga yang terus bergerak membangun dan membuat perubahan di Kota Kupang ini. Saya berterima kasih kepada pimpinan-pimpinan OPD, mulai dari Pak Sekda, asisten, pimpinan OPD, Kabak, Camat, Lurah, Staf ahli, staf khusus, RT, RW, dan seluruh masyarakat Kota Kupang. Selamat ulang tahun, teruslah bergerak maju. Ada Tuhan bersama-sama kita untuk membantu kita membuat perubahan-perubahan menuju Kota Kupang sejalan dengan harapan Bapak Gubernur. Kota Kupang juga harus bangkit, Kota Kupang maju, damai dan sejahtera. Maka ini akan membuat kita bekerja dengan lebih sungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau untuk Tuhan, berarti standarnya tinggi, standarnya Tuhan harus yang terbaik, harus yang terindah, harus yang paling bagus. Itu yang kita serahkan. Oleh karena itu, maka saya menyampaikan terima kasih lagi kepada semua yang hadir saat ini. Mari kita berkolaborasi menjadikan Kota Kupang kota kasih, kota hebat, kota luar biasa, kota kebanggaan kita semua. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi Santi Satyo. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Menyanyikan lagu Mars Kota Kupang dan himne guru.
penyerahan. Untuk itu kepada yang disebutkan namanya atau lembaga atau yang 20-30 tahun kepada 171 orang penerima secara simbolis diterima oleh 1. Bernadette Lepek Saung 30 tahun UPT de Puskesmas Nai Oni. 2. Alfred Adice Lakabela SPD MPD 20 tahun pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. 3. Yonas K. Atabui SPD 10 tahun UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang. Piagam penghargaan. Penyerahan piagam penghargaan Wali Kota Kupang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang atas kreativitas dan inovasinya menyelenggarakan pencatatan rekor muri pegelaran tari lufut dengan penari terbanyak dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan, hari jadi ke-137 dan ulang tahun Daerah Otonom Kota Kupang ke-27. Penyerahan piagam penghargaan Wali Kota Kupang kepada Dinas Pariwisata Kota Kupang atas kreativitas dan inovasi menyelenggarakan Koipan Festival 2023 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-137 Kota Kupang dan ulang tahun Daerah Otonom Kota Kupang ke-27. Ketiga, piagam ucapan terima kasih pemerintah Kota Kupang kepada Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur atas kerjasama dan dukungannya terhadap penyelenggaraan pencatatan rekor muri pegelaran tali rufut dengan penari terbanyak dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan, hari jadi ke-137 Kota Kupang dan penyerahan hadiah lomba 10 program pokok PKK. 1. Juara 1 lomba pelaksana terbaik tertib administrasi PKK TP PKK Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama. 2. Juara 1 lomba pelaksana terbaik Paruk Ceka TP PKK Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo. Juara 1 lomba pelaksana terbaik kelompok UP2K PKK TP PKK Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo. Juara 1 lomba pelaksana terbaik pemanfaatan aku hatinya PKK kategori Hindu dan Buddha. Juara 1 Pura Agung Giri Kerta Buana BTN Kolhua. Juara 2 Vihara Puba Ranata Sikumana. Juara 3 Pura Padma Buana Oeba Nanta. Kategori Islam Masjid Darul Hijrah. Juara 1. Juara 2 Masjid Nurul Iman. Juara 3 Masjid Al Mujahidin Tenfui. Kategori Katolik Gereja Santa Maria Assunta. Juara 1. Juara 2 Gereja Santa Yosef Inaikoten. Juara 3 Gereja Santa Franciscus Assisi BTN. Kategori Kristen Denominasi. Juara 1 GMMI Persaudaraan. Juara 2 GBI Philadelphia TDN. Juara 3 GBI Philadelphia Allah. Kategori Kristen. Juara 1 Gemit Betel Oisapa Tengah. Juara 2 Gemit Horeb Perunas. Juara 3 Gemit Tilon Aknino. Penyerahan bantuan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu diterima oleh 1. Yadip Lensini dari Universitas Saint Pedro Kupang. 2. Anania Antoneta Moldulo dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Penyerahan bantuan sosial bagi rumah ibadah kepada Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Oisapa. 2. Pura Agung Giri Kertabuana BTN Kolhua. 3. Paroki Katedral Kristus Raja Stasi Santa Andreas Padua Kelapa 5.
Penyerahan bantuan sosial bagi panti asuhan diterima Panti Asuhan Lois de Montfort. Penyerahan bantuan peralatan kesenian tahun anggaran 2023 kepada Sanggar Sotis Manekan, Sanggar Loa Holi, Sanggar Lakate, Sanggar Tilangga, Sanggar Immanuel, Sanggar Hau Mau, Sanggar Alkit Nekaf Mese, Sanggar Sendra Tasik, Sanggar Wela Paurana, dan Sanggar Riang Roko. Berkenan penyerahan oleh penjabat wali Kota Kupang dan berkenan mendampingi Forkopimda Kota Kupang, pimpinan DPRD Kota Kupang, Sekretaris Daerah Kota Kupang, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang. Kita semua sih, Mas. Kita sama-sama serahkan. Serahkan sama-sama. Ada yang ketua komisi bahasa. Ini langsung kita bergerak. Kakak dari sebelah sana supaya ambil gambar. Waktu serahkan dari sini. Pendamping juga Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kembali. Mohon izin pemimpin upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Izin Bapak. Berita mana? Kakak ya? Kakak ya? Lanjut. Ada yang kebersihan. Terus bergerak terus ya, jemput. Bapak dong. Ya. Izin Bapak dong. Ya. Izin Bapak. Ya. Izin Bapak.
Siap. Mas Bapak. Ini Bapak. Dan juara 2 ada di belakang Bu Ivan. Juara 2-nya ada di belakang. Udah, ada. Dari Kajari, dia di pohon. Baju putih. Oh, di ujung sana Bu Ivan. Pada ujung sana. Pas. Masih ada lagi. Ini mana? Bukan Bapak ini. Rumah ibadah. Kondisi Mama. Ini sebelah sana. Ini rumah ibadah juara 2. Kebersihan. Itu GMM kendaraan Bapak. Ini rumah ibadah Katolik Bapak. Ini Bapak ini. Siap. Ini Pak, izin Pak Kajari. Iya. Bapak izin. Ibu. Ini Ibu. Iya. Diserahkan ini. Jadi BTN. Siap. Ini pas. Izin. Pas. Izin. Ini juara 2. Dari Katolik. Setiap Bu, di bawah ada map. Masih ada lagi? Pas. Ibu. Kategori Kristen. Ya, jurusan izin Bu. Romodus. Ya, ada kategori Kristen siapa? Kategori rumah Kristen. Ini mana? Ini juara 3 kemarin Kristen juga. Korek. Mas Mampan. Ini Timor Nino. Bapak di sini. Bapak di Ibu Pendeta. Ke sini Bapak. 1, 2, 3. Ya, dan sini Bapak bisa satu lagi. Bapak, masih ada di belakang. Masih ada di belakang. Dilanjutkan dengan foto bersama. Berkenan penjabat ketua DPPKK, ketua Dharma Wanita, ketua. Izin. Siap. Izin Bapak. 1, 2, 3.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan iman kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian bagimu, ya Allah yang Maha Esa dan sumber kehidupan, yang senantiasa merangkul kami dalam kasih dan menjamah hati kami dengan cinta yang tak kunjung batas, sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita. Pada kesempatan yang berahmat ini, ya Allah, kami mengaturkan pujian dan syukur atas penyertaan dan tuntunan-Mu teristimewa atas peringatan hari ulang tahun ke-137 Kota Kupang, hari ulang tahun ke-27 pemerintah Kota Kupang sebagai daerah otonom, dan Hari Pendidikan Nasional. Dengan semangat dasar mewujudkan Kota Kupang yang bersih dan bebas sampah, dengan pelayanan yang regulatif dan akuntabel demi kesejahteraan bersama, yang menjadi inspirasi kami dalam perayaan ulang tahun kali ini. Kami mohon penyertaan dan tuntunan-Mu, ya Allah, agar kami dapat memberikan kontribusi pembangunan di berbagai bidang, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual, sehingga kemajuan dan kesejahteraan Kota Kupang semakin dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat Kota Kupang. Ya Allah, sumber segala rahmat, kami berdoa pula bagi kami semua yang hadir di sini, bagi penjabat Wali Kota Kupang bersama segenap jajaran pemerintah Kota Kupang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta seluruh warga masyarakat Kota Kupang. Semoga kami tetap menjaga keutuhan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, persaudaraan dan kerukunan, serta meningkatkan solidaritas dan soliditas di antara kami. Jiwailah kami pula, ya Allah, dengan semangat juang pantang menyerah, agar tercipta masyarakat Kota Kupang yang semakin sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, tempat kami meletakkan semangat dan etos kerja yang tinggi dalam mencapai tujuan bersama. Akhirnya, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan para pahlawan kami, kuatkanlah hati, budi dan niat kami untuk saling mengampuni bila terjadi pertentangan dan memaafkan bila terjadi silang pendapat, agar apa yang kami rencanakan dan kerjakan dapat terlaksana dengan baik dan memuliakan keagungan nama-Mu yang kudus, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Laporan pemimpin upacara.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih Bupati. Bubaran. Penghormatan Kepada pembina upacara. Hormat! Out! Tegak! Out! pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan diistirahatkan karena akan dilanjutkan dengan pengambilan video dalam rangka dukungan terhadap penyelenggaraan KTT ASEAN Summit ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk persiapan video, kita akan menyaksikan bersama tarian piring yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Tari Putih Nilam Sari, DPD IKM Kota Kupang. Disilakan untuk tarian piringnya.
Timur. Disilakan untuk semua peserta agar berada di sebelah timur di tempat tidilan. Selamat pagi Adek. Nama siapa nih? Kita Nusa Tenggara Oh, Detan ya, Nona Detan. Nona, hari ini kita peringati Hari Pendidikan Nasional. Apa perasaan Nona ketika Nona ikut juga upacara Hari Pendidikan Nasional? Senang. Harapan Nona di Hari Pendidikan Nasional berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Kota Kupang. Apa ucapan Nona untuk itu? Untuk Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Ulang Tahun Kota Kupang. Oleh karena itu saya undang kita semua dengan pakaian berbalut adat yang luar biasa. Ulang tahun kita ada di depan dan kita sama-sama Kupang. Oke. Semoga Kota Kupang tetap jaya. Lalu semoga pendidikan ke depan makin lebih baik ya. Oke. Mau ucapan salam buat teman-teman di rumah? Salam sehat. Oke, kasih Nona Bunda. Nama siapa Bunda? Terima kasih kepada Bapak Ibu Mimi dari SD mana? Tingkat Kelapa 51. Ibu, apa perasaan Ibu ketika memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun ini? Senang, bahagia. Hari ini bawa anak-anak datang di kantor wali kota untuk ikut upacara bersama. Ini juga Hari Ulang Tahun Kota Kupang. Apa ucapan Ibu untuk Kota Kupang kita? Depan Kota Kupang lebih baik, lebih maju dan lebih bersih. Oke, untuk pendidikan nasional, harapan kita untuk pendidikan kita ke depan Ibu, untuk anak-anak kita, generasi kita. Untuk ke depan anak-anak lebih meningkatkan belajar. Yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh BI, yaitu Profesor Dr. Surya, itu tentang metode gasing. Nah, metode gasing itu kebetulan di SD kami terpilih untuk mengikuti kegiatan itu, dan puji Tuhan mereka sudah mengikuti lomba. Perlu diketahui bersama bahwa kalimat yang akan diucapkan pada pengambilan video ini adalah terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo. Selamat pagi Adek. Pagi. Ini dari SMP mana nih? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, SMP 5 Kupang. Adek nama siapa? Dilakukan oleh Wali Kota Kupang, penjabat Wali Kota Kupang bersama Ketua Tim Penggerak PK. Pagi Adek. Selamat pagi. Kami dari SMP Negeri 5 Kupang. Nama saya Angel Adriana, nama saya Ika, nama saya Tiara, nama saya Jenny. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambil ini terkait hari ini peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Kupang. Sekolah Anda juga diundang untuk hadir mengikuti upacara. Apa perasaanmu? Kupang Festival yang telah berlangsung di Lasiana Beach tanggal 29 April 2023. Kami panggil tarian dengan proses Lamafa, juara 1 pada Kupang Festival. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini juga dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota Kupang. Apa ucapanmu untuk Kota Kupang? Semoga Kota Kupang lebih maju, lebih jaya dari sebelumnya. Seluruh program-program yang sudah dibicarakan yang akan dilanjutkan semoga bisa berjalan dengan lancar. Nah, apa harapanmu untuk pendidikan ke depan di kota ini? Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan bersama tarian Lamafa. Ini juara 1 pada Kupang Festival 2023.